Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan kasih yang murah hati. Roma 12 ayat 13 berkata, "Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan." Bapak Ibu yang terkasih, hidup dalam kasih haruslah terlihat dalam tindakan nyata. Maka Paulus menyatakan bahwa salah satunya adalah dengan membantu orang-orang kudus dalam kekurangan akan kebutuhan hidupnya. Orang-orang kudus di sini menunjuk kepada sesama orang percaya, seperti dalam Efesus 1 ayat 1. Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini berkata, "Tolonglah mencukupi kebutuhan orang-orang Kristen lain dan sambutlah saudara-saudara seiman yang tidak saudara kenal dengan senang hati di dalam rumahmu." Nah Bapak Ibu, pada zaman jemaat mula-mula, tubuh Kristus mengalami banyak penganiayaan. Banyak orang-orang kudus mengalami penderitaan, mereka bahkan menjadi miskin dan kekurangan dalam kebutuhan sehari-hari. Maka dinyatakan bahwa hidup dalam kasih adalah ketika orang-orang yang mempunyai barang atau uang untuk membantu dan berbagi dengan yang kekurangan. 1 Yohanes 3 ayat 17 berkata, "Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?" Nah Bapak Ibu, kata bantulah mengandung makna bahwa saudara-saudara kita yang kekurangan atau miskin memiliki semacam kepentingan di dalam harta yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Artinya sebagai orang yang memiliki, hendaknya kita mengingat bahwa kita yang memiliki untuk turut memperhatikan atau punya tanggung jawab untuk saudara seiman kita yang membutuhkan. Kita turut mengerti dan merasakan kekurangan mereka sebagai sesama saudara seiman. Seperti kemurahan hati dan kebaikan orang Filipi kepada Paulus yang disebut Paulus dengan istilah mengambil bagian dalam kesusahannya di Filipi 4 ayat 14. Nah Bapak Ibu, sikap ramah atau hospitality terhadap tamu atau biasanya orang asing dikenal dalam tradisi Yahudi. Seperti Abraham menjamu orang asing pada Kejadian 18, memberi tumpangan, memberi makan dan minum yang ternyata ia sedang menjamu Tuhan sendiri. Yesus semasa hidupnya juga menerima keramahan dan tumpangan di rumah orang seperti Simon, Zakheus dan yang lainnya. Jemaat mula-mula, para rasul juga menerima keramahan dan menumpang di rumah-rumah orang yang dilayani yang sudah menerima Injil. Nah Bapak Ibu, tapi kita sadari bahwa hospitality menjadi sesuatu yang langka di masa kini. Ya, karena hospitality untuk menjamu orang menumpang di rumah kita hari ini perlu kehati-hatian. Ya, karena ternyata banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang merugikan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan bilang ini harus kita upayakan dan bangun kembali gaya hidup yang seperti ini. Karena di dalam hospitality kita membangun ruang untuk menerima berbagai orang dengan berbagai perbedaan dan membangun relasi dalam kasih di dalam rumah kita ketika kita menerima mereka. Jadi walau asing, tidak dikenal sebelumnya, tapi dapat diterima, dihormati dan dikasihi karena pengenalan akan Tuhan. Dan inilah yang terjadi di gereja, di mana semua orang yang dulunya asing, yang tidak saling mengenal, yang berbeda suku, karakter, dan latar belakang, tetapi diterima, dijamu, dan disatukan dalam kasih dan pengenalan akan Kristus. Menjadi saudara dan membangun hidup saling mengasihi. Nah Bapak Ibu, apakah membantu dan memberi tumpangan hanya untuk sesama orang percaya? Tidak, tapi terlebih dahulu kepada kawan seiman. Galatia 6 ayat 10 Paulus berkata, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Karena dengan melihat kita hidup saling mengasihi, semua orang akan tahu siapa kita." Seperti Yesus berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 35. Karena itu Bapak Ibu, mari kita miliki kasih yang murah hati karena kita memiliki Allah yang murah hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan hati-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami layak untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Dan mampukan kami untuk tetap hidup dalam kasih. Untuk memberi bantuan kepada kawan-kawan seiman kami yang kekurangan dan juga memberikan tumpangan, mengusahakan untuk memberikan tumpangan. Tuhan bantukan kami, Tuhan tolong kami
Tuhan yang pimpin kami agar hidup kami makin hari makin seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.